Apa kabar pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada? Senang sekali saya, Denny alias Chandra, bisa bersama-sama dengan Anda di ILK, Indonesia Lawak Club. Indonesia Lawak Club adalah satu-satunya acara di televisi yang menghadirkan diskusi panas dan perdebatan tingkat tinggi. Mengolah dan mengacak-acak emosi, namun dalam tatanan yang dikemas dengan cerdas, ringkas, dan tidak berkualitas. Malam hari ini kita akan membicarakan masalah penyadapan. Terima kasih untuk adik-adik dari Universitas MH Tamrin yang sudah bersama-sama dengan kita ya. Iya, dan juga penonton-penonton kita, terutama yang di YouTube juga terima kasih sudah hadir di sini semuanya. Yang dari Belanda, Jerman, Itali, Roma, pokoknya daratan Eropa, Afrika, Asia, dan juga Australia. Iya, tepuk tangan untuk mereka. Langsung saya akan panggilkan panelis-panelis kita, tentu saja mereka berkompeten. Karena dia dari, salah satunya dari yang pertama adalah anggota BIN, yaitu Bin Salabin. Cici Panda. Beliau ini adalah dulu pernah menjadi Miss, yaitu Miss Luk ini tuh. Maksudnya agak korset otaknya. Ya, silakan. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Silakan Anda memperkenalkan diri. Cici Panda dari mana ini? Saya dari Palu Gada. Palu Gada. Alias lo yang mau apa, saya ada. Kebetulan saya ini adalah distributor buat pedagang-pedagang alat komunikasi. Dan saya ini adalah salah satu distributor besar ya. Saya menguasai mulai dari daerah Mangga 2, Mangga Besar, Grogol, dan berbagai ITC. Wah, luar biasa. Terima kasih. Ya. Panelis yang kedua, Rona Surapraja. Beliau adalah salah satu ahli dalam masalah bidang penyadapan, terutama bumbu penyadap. Beliau pernah muntah-muntah karena terlalu banyak MSG. Silakan. Selamat malam. Selamat malam. Anda ini gelarnya unik menurut saya. Ini yakin mau dilanjutkan? Kenapa? Kita udah disadap. Ya? Oh, kita disadap? Ya. Nanti Anda ceritakanlah. Langsung aja sekarang. Oh iya? Taunya dari mana? Ketika saya masuk, saya ini ahli soal penyadapan ya. Iya betul. Ketika saya masuk, saya melihat ada 5 kamera di sini. Hah, ini kita lagi rekaman Pak. Ini 5 rekaman, lagi rekaman Pak ya, 5 rekaman. Lagi rekaman, jadi emang harus di ini ada 5 kamera di sini. Nanti kalau Bapak tidak bisa jawab, angkat tangan Bapak Pak. Ya. Ke dunia lain. Iya. Lagi ya, silakan duduk Pak. Iya. Bapak, Sorry. Iya. Saya orangnya selalu waspada soalnya. Iya. Karena saya tahu dunia ini. Iya betul. Dunia ini kan panggung sandiwara ya, jadi. Iya. Semua berakting sebetulnya. Iya. Siapa teman, siapa kawan, mana lawan, susah dibedakan. Iya. Dan kita berbicara mengenai... Belum, ini saya memperkenalkan yang lain. Anda memperkenalkan diri dulu. Ya, berbicara mengenai penyadapan memang tepat mengundang saya. Oh, ini betul. Anda ini adalah... Nama saya Ronald Surapraja, M. Sipilis. Oh, M. Sipilis. Iya, yaitu? Master of Spionase, Pertahanan, Intelijen, dan Security. Oh, makanya disebutlah MC Pilis. Memang sebuah singkatan yang buruk sekali, saya juga agak malu. Iya, betul. Ya, yang ketiga, Bapak Jarwo Kuat. Nah, ini benar Pak. Nah, Apa kabar Indonesia? ya, Luar biasa sekali. luar biasa Pak. Bapak duduk di sebelah mana Pak? Di sebelah sana ya? Terserah saya mau duduk di mana kayak. Iya, ya pilihlah Pak, pokoknya. Ya, Bapak memperkenalkan diri dong Pak. Bapak ini pakar. Beliau ini adalah pakar. Saya dari pakar strategi intelijensi teknologi. Alias? Parasit Pak. Dan yang keempat, Randika Jamil. Iya, luar biasa sekali. Jangan dilihat dari masalah badannya yang kurus atau seperti apa, tapi lihatlah kemampuannya yang sangat minim. Oke. Silakan memperkenalkan diri, Randika Jamil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. dari pengamat ahli luar negeri sosial akademis. Yaitu? Mata lu soak. Matamu.
Oke, silakan. Terima kasih. Selanjutnya ada apa sih? Malih. Susah banget nih. Jalannya kemana ya? Sebelah sini, Pak. Oke. Kok gelap ya? Langsung dengan Bapak Bolot. Pak Bolotnya, beliau ini dua orang yang sudah sangat luar biasa menurut saya. Orang tidak usah diperkenalkan lagi. Ini mewakili Dumb and Dumber. Silakan, Pak. Di sebelah mana, Pak? Ya. Teh, Pak RT. Ini Pak RT ya? Teh. Budek, mana lo? Kamen. Pak, duduk di sana, Pak. Pak. Bapak nyimpen kupingnya di mana, Pak? Pak. Kupingnya di mana sih dia? Kupingnya? Iya. Nih, sini nih. Cucu pikirin di rumah. Ganggu aja. Pak Mali ini Tenang adalah aja lo, jangan ganggu anak muda Head tuh. Chief Defense Security Regional of Bojong Kenyot, alias Kepala Keamanan dan Pertahanan RT Bojong Kenyot ya, betul? Iya, tepuk tangan dong. Dan Pak Bolot ini adalah RT Bojong Kenyotnya, RT-nya ya, beliau ini ya. Iya, terima kasih Pak sudah di sini. Yang ketujuh adalah Calontong. Buka, Pak. Ini tuh Pak. Sebentar. orangnya. Itu Iya. Pak. Hei, kita udah ini keren dia tuh. Dibanting lontong mati lo. Calontong. Selamat malam. Silakan. Terima kasih. Bukan ini saya ini Pak. Bapak udah silakan duduk sebelah sana. Lu mendingan pulang dah. Calontong ini adalah Saya pelaut. hah? Pelaut. Pelaut itu apa? Nenek moyangku. Maaf penyanyi kamu ini. Pelaut maksudnya pengamat dalam dan luar negeri. Oh. Dan yang terakhir ada Komeng. Oke, sekarang kita akan membahas masalah Saya nggak ditanya dari mana. komentator dong. Kamu kan pasti mengerti masalah penyadapan kan? Oh iya, saya ahlinya. Iya, Saya ahlinya. ahli telematika. Nah, itu. Oh, seperti Roy Suryo ya, Anda ikuti sama juga dengan Menpora kita. Ya, Iya. Rasul itu siapa yang ngajarin? Oh iya. Ya, siapa saya nanya? Kirain kamu. Dengan seperti itu tuh berarti kamu yang mengajarkannya biasanya seperti itu. Si Pak Menteri itu, Iya, Pak Menpora. Menteri Olahraga Iya. dan Pemuda. Menteri Pemuda dan Olahraga, jangan dibalik-balik. Oh, kalau Menteri Olahraga Pemuda, Iya. Tugas kita kan sebagai gua RT. Ya. Belum mulai pertanyaan. Jadi Pak Denny dulu, nanti nyambung ke lain. Lu nanya melulu lo. Belum ngomong, kita belum mulain. Lu nanya melulu. Siapa yang nanya orang kuping lu budak? Bapak bisa tenang nggak? Kasih tahu temennya. Ini forum internasional, forum terhormat. Dikasih tahu udah tapi kupingnya rapat, bagaimana ngasih taunya? Ya kenapa buat temen seperti itu? Oh, dia yang mau. Saya cenggut bibirnya nih. Udah, Pak. Iya. Enak yang lain teprok tapi gua diseksa. Kelihatannya dia komen, kelihatannya marah sama lo. Marahnya peluk. Komeng nanya kenapa yang begini di bawah. Lu diam aja. Pak, bisa dibilangin nggak? Ya Pak, maaf Pak. Udah tenang. Jadi kita kali ini punya permasalahan bahwa ada sepertinya mata dua yang mengintip kita. Nampaknya ada penyadapan. Maaf Pak, yang dibicarakan apa sekarang ini? Sebentar, karena supaya orang bisa kedengaran jelas atau seperti apa, Bapak saya tulis ya Pak ya, nanti Bapak baca sendiri ya. Kita harus tahu, bener nggak? Dia lagi nanya. Penyadapan Pak. Penyadapan ini harganya murah.
Kalau gue lihat tadi, ya enggak, gue lihat tadi tayangan itu adalah mengenai soal penyadapan, Le. Pak. Kalau nggak tahu nanya apa? Lu yang bodoh, ngajarin mulu lu. Gua mulu sih disuruh-suruh. Pak Mali jangan ngobrol aja dong, ini nggak mulai-mulai ini. Dia nangis mulu. Oke, kita sekarang tanya dulu sama Komeng. Apa itu namanya penyadapan? Penyadapan itu adalah biasanya dilakukan bisa melalui hubungan telepon, internet, Iya. apapun sejenisnya. Iya. Itu dilakukan dari kita aja sudah dari zaman Belanda sudah ada sebenarnya di Indonesia itu. Apa sadapan itu? Ya, mereka biasanya berkelompok, tidak perseorangan. Nanti kalau sudah dikumpulkan biasanya taruh di gudang dan ada mandornya yang melihat. Ini Anda cerita tentang apa? Ini penyadapan, Meng. Ini apa, karet atau apa ini gudang? Nggak perlu gudang. Ya itu karet yang sudah dikumpulkan, disadap, ditaruh di gudang. Bukan getah karet yang disadap, ini penyadapan. Jadi pembicaraan kita yang penting-penting itu disadap untuk mengetahui strategi-strategi apa yang akan dilakukan, begitu. Ah itu Bapak tahu pakai nanya saya. Ya saya mau tahunya itu karet. Ya udah Pak, nafsi-nafsi aja dah. Iya benar. Iya. Saya tanya sama Pak Jarwo. Pak Jarwo. Apalagi saya, pakai nanya lagi. Bapak ini kan sebagai seorang parasit harusnya ya mengetahui lah. Betul, sedikit, saya ya. dulu Paling pernah tepat. satu badan intelijen sama Pak Bolot. Oh Pak Bolot. Ya Pak Bolot ya. Woi. Kayak pagi lu nggak bakal denger lu. Parahin. Dulu kita pernah di badan intelijen bersama-sama kan. Saya sebagai direkturnya, Bapak sebagai tenaga operasional di situ, ya kan? Kan gue yang bayar pada waktu itu. Bayar apaan? Urusan mana dia nih? Urusan makan, lo kan cuma berapa duit lo. Makan apaan? Makan tape. Dia ngajak makan. Sorry ya, nggak ada waktu. Nah sekarang kita harus mau mendefinisikan apa itu penyadapan. Penyadapan. Penyadapan kata dasar adalah sadap. Iya. Sadap itu ada artinya Pak. S-A-D-A-P. S-nya apa itu? Selalu ada di mana saja penyadapan. A-nya? Ada di mana saja, selalu ada penyadapan. D? Di mana saja ada penyadapan Pak. A. Ada di mana saja penyadapan. Kalau P-nya? Pakai nanya mulu nih. Udah dibilangin penyadapan itu di mana-mana Pak. Iya. Jadi begini Pak. Pak Mali bisa diam nggak? Jangan berisik, itu Pak Jarwo lagi ngomong. Enggak, Meng. Hanya ngomong beliau tuh. Tadi suara siapa? Eka sih nggak bicara. Enggak, dia nggak berisik. Tolong Pak Mali, giginya jangan diadu-aduin ya. Dengar nggak? Kata Pak Denny, Bang Mali cakep. Ya namanya juga umur. Pak Mali kayaknya naik motor Pak Denny. Taunya dari mana? Itu mukanya kusut. Tua. Meng, kalau udah tua itu namanya keriput, Meng. Oh. Kalau kering banget namanya keripik. Nah, ini emping. Saya kira kena angin jadi beleberan gitu Pak. Lu kira gua kain sarung? Bolot. Ini malam perempuan dirayu mulu lu. Benny tolong atur dong Benny. Pak Bolot, Panggil. cucu Ya. Bapak nonton, Pak. Bapak ngerti nggak? Oh begitu. Nah, belum. Mengenai penyadapan, Pak, penyadapan. Menurut Bapak sendiri apa penyadapan itu? Ini begini. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gini nih. Normal tapinya Pak. Normal. Ininya dikeluarin dong, Pak. Ya. Nah, si batu apa namanya? Mengenai Nah, manusia hidup. Ini. Ya enggak? Iya. Ya. Hah? Pak ngomong, Pak, terusin. Ya, saya rasa mengenai umur tidak tua dan tidak muda kalau mau diambil. Ya enggak nih? Penyadapan. Orang ngomong telepon, oh iya, nah ditaruh alat dengerin. Nah, Ya. Penyadapan. Oke. Sekarang kirain lu diseksa, gua Iya. udah.
Mengenai udah ini, dia Pak. ngerti. Mengenai orang sakit bisa sembuh dan orang sehat itu bisa sakit. Inilah. Ini mengenai soal umur nih, enggak? Iya. Umur itu nggak tua nggak muda, biarpun muda kalau mau mati mati aja. Biarpun tua juga. dicarain bukan soal Kayaknya sebelum kita jadi tambah sakit ya dengerin bahasannya, lebih baik kita berhenti dulu. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Apa ada yang Kayaknya, Aduh, tidur. bentar ini kayaknya disadap nih. Saya lihat sih. Ya. Nih, Mau makan Pak, sekarang? Bentar ya Pak ya. Ini kayaknya ada kelihatan ya ada Iya. penyadap. Bapak nelan speaker Pak. Kembali lagi di ILK mengatasi masalah tanpa solusi. Saya tanya sama Cici Panda. Ya, Pak. Cici Panda ini, Cici Saya, Panda Pak. yang ini. Oh, ya. Silakan, Cici Panda. Bagaimana cara menyadap dengan alat-alat yang teknologinya tinggi ya? Seperti kita ketahui bahwa rumahnya Gubernur DKI, Pak Jokowi juga katanya pernah disadap juga. Tetapi alat-alat sadapnya itu tidak canggih ya seperti yang sekarang-sekarang ya. Jadi masih yang dulu-dulu teknologinya. Jadi kebetulan saya di sini kenapa bisa saya hadir bukan karena saya ahli dalam menyadap ya, tapi kebetulan karena memang saya buka kartu aja nih. Kalau sebenarnya barang-barang penyadap itu dibuat dari berbagai negara, mulai dari Eropa, Kanada, betul. Inggris. Tapi seperti kita tahu makin kesini tentu buatan Cina yang paling laris. Soal kualitas saya berani jamin itu sama semuanya Pak. Walaupun itu barang Cina, kalau ditanya memang Cina ada garansi apa enggak ya, saya bilang saya nggak bisa kasih garansi banyak. Tapi ya mudah-mudahan aja awet. Brosurnya Ya aja, Bapak. Ci, brosur. Oh enggak Bapak Brosur, sulam. Ci, brosur. Bukan gitu Pak. Di sini saya pengen membuka semua mata orang ya. Kalau memang ngomongin soal penyadapan, Bapak Iya. harus hati-hati loh. Nah, di sini saya banyak bawa barang-barang ya, Bapak boleh lihat di sini ya, boleh dicek-cek ya. Seperti Bapak tahu saya kan dari Palu Gada ya. Lu orang mau apa gua ada. Jadi Bapak bisa lihat, mungkin di sini Bapak ngeliat ini seperti sebuah talenan ya Bapak Iya. Ibu ya. Tapi sebenarnya kalau Bapak balik, ini adalah sebuah penyadapan Bapak. Jadi di sini saya buka harga murah aja ya Bapak Ibu ya. Biasanya saya jual di toko saya ini no Interupsi, tiongkok. Pak. Tapi kali ini Interupsi. saya boleh kasih no Bentar. tiongkok saja. Ya. Interupsi, Pak. Ya, kenapa? Iya, ada apa, Ci, sebentar. pulsa 25.000 ya, Ci ya? Saya udah gak jualan pulsa, untungnya dikit soalnya nggak banyak. Nah, Bapak juga bisa lihat di sini ya. Nah, ini mungkin bisa kerap kali misalnya PRJ, Pak, Nggak PRJ. tahu saya juga Bapak di sini. Bapak jangan salah sangka. Di sini saya ingin memperkenalkan Iya. alat-alat penyadap. Seperti Betul. kita tahu. Nah, ini mungkin Bapak lihat ini dompet ya. Iya. Ini cuma dompet dari kulit biasa ya. Ini ada helmnya juga di sini bagus sekali ya. Nah, Dompet, ini emang nyebutnya nggak ini pakai dompet. Tapi kalau dompet. Bapak lihat ini ada antenanya. Oh. Tuh. Jadi ini buat bapak-bapak, ibu-ibu kalau misalnya ada lawan politik Iya. atau mungkin ini buat ibu-ibu ada curiga seorang perempuan ini kayaknya ada selingkuh sama Iya, suaminya. iya, iya. Boleh ibu pura-pura kasih hadiah ini padahal ternyata ini adalah dompetnya. Kemudian bapak ibu, kemudian kalau memang bapak saya lihat dompetnya mari. Pak, ini orangnya. Bapak saya belum selesai, sebentar. Dan oh ya, sekedar informasi aja buat ibu-ibu yang ada di sini. Ini Ya. biasa di toko saya ini Rp750.000, tapi kalau ibu hari ini jadi sekarang 4,5 lah saya langsung jual. Nah, kemudian kalau misalnya bapak-bapak ada Ya. curiga ini ya, suaminya mungkin ada main sama pembantu. Ya. Kita kan kalau pasang CCTV udah ketahuan, dan CCTV itu sekarang harganya lagi naik ya, karena Ya. kita tahu dolar itu lagi naik ya. Boleh, Yang belakang Kakak, kamera boleh, aja. Kakak. Enggak, Bapak. Boleh kakak, boleh kakak. Bapak, saya mau kasih tahu ini adalah alternatif yang paling murah. Ini bisa bapak-bapak, ibu-ibu taruh di dapur ya, karena ini penampaknya seperti wajan, tapi kok dibalik sebenarnya ini ada alat pelekamnya. Pasar pindah ya. Enggak, ini saya cuma kasih tahu biar semua mata orang terbuka Iya, di sini. ini. Jadi lo orang tahu kalau datang ke toko saya, ini Iya. barang ini susah, ini tinggal last piece nih lah. Saya kasih mula lah, pego lah, langsung lah jual di sini lah. Tuh. Nih, Ya. dulu sih di Mangga 2, cuman cerewetnya minta ampun digebukin, Pak. Silakan, Ronald, coba. Apa yang Anda ketahui tentang yang namanya penyadapan? Seperti yang dilakukan baru-baru ini terhadap Indonesia oleh Australia. Oke, sebelumnya siapa di sini yang punya handphone angkat tangan? Yang punya handphone angkat tangan? Gak apa-apa, angkat tangan. Jangan dipinjam loh, jangan. Pada punya handphone? Ada yang gak punya handphone? Pada punya handphone ya? Anda semua disadap sebetulnya. Semua yang punya gadget itu bisa disadap. Saya bisa tahu ngomong apa kamu tadi malam. Saya bisa tahu chat apa kamu tadi malam. Siapa kamu, Yolanda apa? Enggak, aku tahu kamu. Lu kan jadi kayak kangen band. Saya bisa tahu apa yang kamu obrolin tadi malam dengan teman kamu. Oh ya? 2 detik. Oh ya? Dari mana? Saya tanya. Itu bukan nyadap, itu nanya namanya. Ya. Indonesia dan Australia.
katanya disadap. Jadi Iya. pertama begini, Nah. siapa yang suka pakai penunjuk peta di handphone? Google Map. Saya. Nah, Caranya gimana itu? loh, Lo punya juga bener-bener dasar dedong deh Pak. Iya kacau. Dedongo. Tapi kan berani tanya. Nanya lo bikin malu. ya. Yang pakai GPS itu Anda harus takut Anda disadap. Lah kita nggak tahu di mana-mana orang bisa tahu kita lagi gerak jalan, belok kiri, belok kanan. Takut nggak? Harusnya takut Anda. Iya sih. Ya kan? Semua gadget bisa disadap 2 Ya. detik. Dalam 2 Gampang detik. sekali, alatnya gampang, murah. Alatnya Ya. pakai apa itu? Adalah saya panjang sekali itu. Oh, Jangan beli yang di Cici itu. kenapa? Saya lebih murah. Ketika kemarin disadap, Pak SBY katanya kan? Iya. Disadap katanya handphonenya. Pembicaraan teleponnya disadap. Ibu katanya ya. Ibu juga Iya. disadap katanya. Pak Menteri juga. Nah, Pak Iya, Menteri, Menteri. itu Ya. ini khusus buat Pak SBY ini sebetulnya kasusnya sederhana. Jadi ini tuh rumah Jadi makan ketika Padang. disadap Pak SBY, yang terdengar dari pembicaraan teleponnya adalah lagu-lagu Pak SBY. Sebetulnya pemerintah Australia menyadap Pak SBY itu cuma satu. Ingin mendengarkan lagu Pak SBY lebih dahulu. Kan di Australia itu susah cari toko kaset. Di Australia itu. Jadi, wah lagu Pak SBY bagus, saya sadap duluan. Langsung diedarkan bajakannya di Melbourne, Pak. Apa yang Kayaknya Aduh, tidur. ntar ini kayaknya disadap nih. Saya lihat sih. Ya. Tete, Nih, mau makan Pak, sekarang? Sebentar ya Pak ya. Ini kayaknya ada kelihatan ya ada Iya. penyadap. Bapak nelan speaker Pak. Bunyinya tadi gitu. Ngantuk. Oh ngantuk. Begigi. Begigi. Ini. Kenapa jadi langsung ke situ sih? Silakan. Bicarakan soal penyadapan. Penyadapan. Tidur aja, gak usah melek. Silakan. Teruskan. Ini adalah bukti yang gampang kita itu disadap. Karena kita sering nerima SMS kan? Iya. Yang tiba-tiba nawarin, selamat malam Pak Ronald, berminat untuk mengajukan kreditan Pak Agunan. Iya. Tiba-tiba tahu nama kita dari mana. Betul. Artinya kita semua ini disadap. Sudah disadap. They are watching us. Iya, betul. Makanya sebaiknya kita sekarang ini shut up. Ya. Karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Makanya prasasti peninggalan zaman dulu itu berupa tulisan. Iya. Prasasti, bukan berupa rekaman. Karena kalau membaca itu kan rekaman bentuknya. Iya. Paham ya? Jadi lebih dahulu Menulis. melihat. Anda gimana sih? Iya, balik lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Kita masih membicarakan masalah penyadapan, di mana penyadapan tersebut akhir-akhir ini seperti tadi kita yang sudah bahas Australia dengan Indonesia. Saya mau tanya nih sama Pak Bolot mengenai penyadapan tadi itu. Penyadapan. Penyadapan. Pak Denny nanya soal penyadapan. Penyadapan. Kok lu tahu, Bang? Udah paham. Guanya udah 5 tahun gak ngerti. Setahu gua. Bener karena duit tuh. Setahu gua dulu kan udah pernah ngobrol sama gua. Ya enggak? Kalau nggak salah dia usianya 67 tahun ini. Gitu. Pak Denny menanyakan persoalan sadapan. Sadapan. Nah itu tuh lihat tuh. Pak Mali. Nih, ngomongin ini penyadapan. Penyadapan ya, penyadapan. Sadap. Sadap. Satar. Meng, lu tahu dari mana sih, Meng? Apa? Tegilan cewek akur kupingnya. Begitu Desi. Ini mengenai soal penyadapan. Tadi. Udah. Iya
dari tadi ngomong penyadapan. Ya nggak boleh ngomong nggak apa-apa gua. Ngomongin tentang penyadapan benar. Udah ya budek, adat gede lo. Yang dimaksud penyadapan ini, situasi sekarang ini banyak terjadi. Iya. Penyadapan bukan begitu Pak Denny? Iya betul. Nah, yang dimaksud Pak Denny ini apa persoalannya dan kenapa? Dengar apa kagak deh? Nih yang tahu gua nih. Sabar. Nggak boleh. Tolong gua Bang. Gua mendingan pulang aja. Jangan, Pak. Mati gua lama-lama. Duduk. Udah. Sabar. Apa sih gua udah pendek, Meng? Ya. Gua manusia biasa, jangan selalu digodain, Meng. Ya, bisa lagi. Situ juga sih milih temen model begitu. Udah, maafin nih. Nah gitu baik. Maafin tuh. Bilangin, Meng. Lu jangan macam-macam nih temen gue. Aku. Salah. Udah. Gua nolongin. Nih, Meng, ini kawan gua. Iya. Tahu orang juga. Untung ada gua ya, Li. Ini mengenai persoalan penyadapan. Iya. Biarin terserah lu mau ngomong Sekarang apa kita. banyak terjadi di mana-mana Masalah penyadapan. Masalah penyadapan. Iya. Enggak, contohnya. Ya kemarin gue lihat di TV, Lu denger gak gue ngomong? Apa sih, Pak? Mati gua, Meng. Enggak mati. Yang budek dia yang ngatain gua. Sabar aja, sabar. Gua ngomong kemana, lu jawabnya kemana? Dia kesian Pak, udah capek katanya. Iya, Bapak ngomongnya selalu salah kan, jadi dia kesian capek. Gak mau berobat sih. Bapak kupingnya semen mulu. Itu emang gue udah bilangin dia. Udah kasih tahu. Bapak kupingnya semen mulu udah bilangin dia. Congkel. Nih yang gila kita berdua jadi sama dia nih. Iya. Nah, jadi artinya yang ditanya Pak Denny tadi masalah penyadapan. Seperti satu contoh, katanya Pak Jokowi Gubernur DKI disadap. Jadi lu ngerti kan? Nih. Setahu gua nih, kan gua sering juga nonton TV kalau ada di rumah. Nih bener nih. Ini yang gua tahu, katanya Pak Jokowi juga. Pak Jokowi Gubernur DKI, katanya ini juga ada juga. Mata lu soek. Ngomong sama dia sama TV diulang lagi. Enggak percaya lu. Percaya dia denger. Percaya dengerin. Pak Bolot terusin ngomongnya. Lu pernah nonton TV sih kali lu? Ya. Sekarang gini aja dah. Daripada kita ngomong di sini, bagaimana kalau kita makan dulu? Makannya di mana? Tuh. Makan aja baru kedengeran. Udah Pak Denny yang lain aja Pak Denny. Iya. Saya mau tanya, ini sih masalah lagi ya. Ini kalau ini sih dengar, jelas. Tapi kita suka kesel nih. Calontong. Ya. Penyadapan itu berupa informasi. Informasi bentuknya bisa suara, bisa tulisan, bisa gambar, bisa apapun. Iya. Paham? Berarti tinggal saya yang nggak paham. Kalau kita bicara itu kita harus tahu sejarahnya. Antara orang menulis dan membaca itu lebih dahulu mana? Lebih dulu membaca. Ini, kalau lebih dahulu membaca, Iya. yang dibaca apa kalau nggak ada tulisan? Anda mikir. Lebih dulu menulis. Berarti Anda mikir. Makanya prasasti peninggalan zaman dulu itu berupa tulisan. Iya. Prasasti, bukan berupa rekaman. Karena kalau membaca itu kan rekaman bentuknya. Iya. Paham ya? Jadi lebih dahulu Menulis. melihat. Anda gimana sih? Jangan ketawa. Enak. Kayaknya demen banget gua. Emang gua. Enggak. Gua juga napas nih udah. Ternyata Anda bodoh ya. Kalau Anda tidak Taduh. Ini kenapa lu tahu? Ini bukan tempatnya ngomongin pacar.
Pacar dari mana lagi? Ini ngomongin pacar. Ya, lanjutkan lagi, Cak. Jadi kalau tanpa bisa melihat bagaimana kita bisa menulis? Iya betul. Saya tidak akan memasalahkan itu karena itu nggak ada hubungannya dengan penyadapan. Ngapain diomongin dia dari tadi lagi? Saya akan melangkah lebih lanjut tentang sejarah penyadapan. Anda tahu awal tahun 60-an, Anda tahu Presiden Amerika John F. Kennedy? Tahu. Itu sudah melakukan penyadapan. Jadi sebelum Presiden SBY disadap, Iya. itu John F. Kennedy tahun 60-an sudah melakukan penyadapan. Jadi penyadapan itu dimulai tahun 60. enggak, 1919 sudah ada. Anda jangan main serobot aja. Tahun 1919 setelah Perang Dunia Pertama, itu banyak agen yang dilatih untuk bisa memecahkan kode-kode komunikasi. Ini telegraf. Tahun 1919. 1920 kita perang. Makanya, Ya. itu dilatih agen untuk bisa memecahkan kode-kode informasi. Ya, jadi bukan tahun 60 tapi tahun 19. enggak, 1840. Ini yang tercatat. Dan saya punya survei. Ini Artinya surveinya sekarang yang valid ya. Pasti. Saya harap ya. hasil survei sadap saya ini mengatakan, satu, orang yang disadap itu tidak pernah tahu kalau ada penyadap. Itu hasil survei saya. Kalau ada itu namanya sayembara. Pengumuman penting, dengar dengar. Ini baru temuan awal. Ini temuan awal yang jarang orang tahu. Jarang orang tahu apa? Orang udah pada tahu semuanya. Kok saya baru tahu? Ya, itu bermasalah dengan dirimu. Itu yang pertama. Yang kedua, hasil penyadapan itu ternyata 75% itu ada gunanya. Yang 25% bermanfaat. Ada guna dan manfaat itu hampir sama. Anda sendiri cerdas. Hampir itu kan bukan berarti persis sama. Berarti tetap ada bedanya kan? Mas, warna mas. Pada ini kesian udah pusing sama orang tua sekarang lagi. Ini informasi loh, survei loh ini. Iya, survei. Dan yang terakhir ini yang lebih menghebohkan lagi. Awas lo kalau nggak heboh. Dari 65% yang berguna sekali tadi, ternyata 55% itu adalah informasi rahasia. Dan 45% adalah informasi yang tidak diketahui umum. Ya. Kesimpulannya adalah bahwa hubungan Bapak dipanggil katanya. Bapak dipanggil. Tadi Bapak dipanggil. Bapak dipanggil ke sana katanya. Mau ngobrol-ngobrol. Bapak sama juga nyampe ini capek. Bapak dipanggil ke sana. Ya, maaf ya. Ya. Pada waktu membuat jembatan Semanggi di situ, Ini apa lagi? Apalagi kok Semanggi? saya udah kerja itu jembatan Semanggi, waktu bikinan jembatan Semanggi. Kita lagi nggak ngomongin Semanggi, Pak. Ini ngomongin penyadapan. Pertama di Jakarta ini, di DKI ini, bangunan yang paling tinggi ada itu. Kita makan rame-rame yuk, tinggal yuk. Ayo boleh. Ayo. Ya. Makan aja langsung ikut. Terakhir apa tadi? terakhir intinya adalah Survei Anda itu sebenarnya semuanya tidak terlalu banyak berguna untuk masyarakat kita. Itu survei karena Anda. ini memang data intelijen, bukan untuk masyarakat, untuk pimpinan ini yang tahu. Terus kenapa Anda bicarakan di sini? Saya berharap Anda nanti kelak menjadi pimpinan. Amin. Kalau Anda harus tahu dasarnya ilmu penyadapan, ilmu intelijen seperti apa. Anda tahu nggak klasifikasi intelijen? Bagaimana dia dinyatakan informasi yang masih... Ya dari mana? Dari mana? Ini saya akan ulang. Kita bentar dulu ya, karena kita akan kembali setelah berikut ini. KPK harus diberi hak untuk menyadap orang yang
meminta hak sadap KPK dicabut, itu berarti orang yang nggak bener. Ya, boleh lah. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Saya tanya sama Radika Jamil, kira-kira apakah penyadapan itu diperbolehkan menurut Anda? Boleh-boleh saja, asal positif dan berguna untuk orang banyak. Jadi boleh. Betul, jadi misalnya kita menyadap tukang sayur. Ya, terus? Jadi minimal besok kita nawar nggak terlalu kecil, supaya nggak sakit hati. Oh, misalnya kalau biasanya kalau ibu-ibu nih kan nawar kan suka sakit hati ya. Iya, betul. Nawarnya langsung setengah harga gitu. Iya. Padahal si abang-abangnya nggak dapat untung, cuma 200 perak. Iya. Kasihan kan? Betul. Nah, jadi kalau misalnya mau nyadap yang berguna. Ya seperti tukang sayur itu misalnya menjual kangkung. Iya, betul. Kita ada beberapa cara-cara untuk menghindari kita tersadap. Ataupun apabila tersadap, jangan khawatir. Kita bisa menghindarinya dengan cara setiap hari berbicara dengan bahasa yang berbeda. Oh. Hari Senin bahasa Mandarin. Ada hari berikutnya bahasa Inggris. Jadwalnya ya. Jadwalnya. Jadi nanti yang nyadap. Enggak, berarti kan kita harus punya bahasa yang bervariasi. Minimal berapa bahasa? Minimal 7. 7 bahasa? 700. Banyak banget. Ya. Makanya bahasa daerah kita yang ribuan itu aja sekarang ya. Mukanya leceknya. Iya, tuh Pak ya. Kayak orang nggak dirapin tuh Pak ya. Ini hubungannya apa sama muka gue? Nggak, saya tadi ngeliat ke Andika. Oke, kalau tua sih memang iya. Jangan dilihat tuanya. Lihat apanya? Ulegannya nggak nahan. Ulegannya. Iya, gado-gado. Iya. Teruskan. Jadi tadi 700 bahasa itu harus terus dilatih. Iya. Jadi Senin ganti, Selasa ganti, Rabu ganti, Kamis ganti, terus diganti supaya nanti orang yang nyadap ini bingung. Ini rumah pejabat apa kursus bahasa asing? Iya, betul ya. Bingung jadinya kan? Atau enggak misalnya pakai bahasa-bahasa yang memang gaul. Jadi ngomongnya apa kabar Cin, emberan, capcus yuk gitu. Atau berarti dia keles. si yang nyadap juga nggak merasa pikir, aduh kayaknya ini salah sadap nih, ternyata salon kayaknya. Iya betul. Iya Cin. Jadinya nanti balon ya. Iya, pas dilihat dia memang benar satu, cuman salon anjing. Kalau Komeng, ini kan ada juga Meng, selain negara yang menyadap negara yang lain. Pak Denny, maaf. Ya. Manggil Komeng jangan Meng aja dong. Meng. Panggil Ko pakai K. Oh iya. Komeng. Koin. Emang gua kucing loh. Dia pernah ada peristiwa dengan kucing Pak. Loh kenapa? Itu mukanya dicekar bergaris-garis. Setuju nggak kalau misalnya sebuah lembaga negara seperti KPK diperbolehkan menyadap yang lain? Setuju tidaknya saya tidak bisa memutuskan. Karena kan saya orang biasa. Iya. Lebih baik tanya kepada KPK-nya langsung. Kalau Bapak nggak tahu, saya anterin daerah Kuningan itu kantornya. Salah juga ternyata. Terakhir sebelum saya bertanya ke yang lain, coba Anda setujukah kalau misalnya KPK diperbolehkan? Tanya lagi dia. Iya, semoga-moga nih dapat kita dari dia yang benarnya nih. Yakin loh. Loh. KPK harus diberi hak untuk menyadap. Orang yang meminta hak sadap KPK dicabut, itu berarti orang yang nggak bener. Ya, boleh lah. Tapi artinya diberi ada izin. satu hal sebenarnya ketika dilakukan penyadapan, mungkin saja karena kalau kita mempercayakan segala sesuatu kepada manusia di mana di sana tempatnya salah, mungkin saja dipergunakan seperti kasusnya waktu zamannya Pak Antasari. Silakan, semua bisa diproses. Nah, yang penting adalah pertanggungjawabannya ya nantinya. Itu Bisa seperti lewat itu. yang lain Pak. Ya. Nggak mesti lewat situ aja. Bapak bisa muter kalau mau ke Blok M, nggak usah lewat Antasari. Salah. Saya kembali ke ini bukan jalan, Meng. ini bicara di luar konteks boleh atau tidak boleh penyadapan, itu ada syarat mutlak. Syaratnya apa? Syarat supaya bisa dilakukan penyadapan. Iya. Dan ini mutlak ya. Pertama, tidak boleh diketahui oleh pihak yang disadap. Itu mutlak. Ya, pertama. Kedua, kalau diketahui oleh pihak yang disadap, jangan disadap. Ya. Dan yang ketiga, untuk menyadap gunakanlah memang teknologi untuk menyadap. Iya. Jangan untuk menyaring. Iya. Atau untuk mematangkan.
Oke, Pak Maman silakan notulennya. Oke, sejarah sadap di dunia menurut sejarah buku sadap dari Wolfgang Krieger dimulai tahun 1898 penyadapan pakai kabel. Kemudian kamera kaleng aja bisa disadap, kamera mikrofon, dan terakhir tahun 68 kamera lipstick juga disadap, dan 2015 direncanakan Google Glass juga akan disadap. Jadi semua yang berkaitan dengan Google juga akan dihack dan disadap. Itu menurut data. Dan menurut petinggi militer di Indonesia, mantan petinggi militer, ada 60.000 agen asing yang menyadap di Indonesia saat ini. Tapi katanya ke 60.000 ini akan dipulangkan ke negaranya masing-masing karena Indonesia tidak perlu lagi disadap. Karena menurut data Indonesia, khususnya Jakarta, adalah negara yang paling cerewet di Twitter. 15 Twitter per detik. Di Jakarta, termasuk presidennya dan menterinya pun berpantun dan berbicara di Twitter. Jadi ngapain juga disadap, cukup lihat Twitternya. Itu yang penting. Dan berkaitan dengan penyadapan dari negara luar, kita tidak perlu takut kalau bineka kita kuat. Silahkan sadap, Garuda di dadaku tak bisa dihisap. Dan silahkan kirim agen asing, Bhinneka Tunggal Ika tak bisa diombang-ambing. Iya. Terima kasih Pak Maman, terima kasih juga untuk teman-teman dari Universitas MH Tamrin yang sudah bersama-sama dengan kita. Para panelis juga terima kasih. Tentu saja pemirsa juga saya ingin mengucapkan terima kasih. Satu hal pesan dari saya tentu saja hanya dalam setiap masalah selalu ada akar untuk solusinya. Jika Anda belum menemukannya, janganlah Anda cepat berputus asa. Karena hanya di ILK Anda tidak akan menemukan solusi tersebut. Saksikan terus ILK setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 9:15 malam. Yakinkan saya mengawasi Anda. Thank you.